Dan Allah mengatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Paman Nabi nggak dapat hidayah. Padahal pamannya Abu Talib yang mendampingi Nabi SAW sejak ditinggal sama kakeknya sampai jadi Rasul. Pamannya itu pasang badan buat keponakannya. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Kenapa? Padahal hidayah sudah disampaikan. Ada penghalang-penghalang hidayah. Jadi kalau bicara apakah hidayah itu dijemput atau dia datang, hidayah itu datang, cuma kita nggak mau terima. Ada orang ditanya, kenapa belum berangkat haji? Belum dipanggil loh Ustaz. Loh, Nabi Ibrahim dari dulu sudah manggil. Engkau cuma nggak dengar. Iya. Jadi kalau bicara hidayah itu dijemput, kita itu menjemput hidayah, dan sejatinya hidayah itu udah datang sama kita. Cuma kita nggak terima. Apa penyebab kita tidak terima? Yang pertama, sombong. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kadang-kala dia beranggapan yang pakai jilbab, aduh ya Hanu pakai jilbab. Lebih baik nggak pakai jilbab, yang penting baik. Subhanallah. Lebih baik engkau pakai jilbab dan jadi orang baik. Itu seharusnya dipikirkan. Salat ini rukun Islam. Dan kita tahu orang kalau salatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Maka sampaikan kepada orang tersebut, kalau engkau memang menunggu hidayah, tolong siapkan hatimu untuk menyambut hidayah itu. Dengan menghilangkan kesombongan, kemudian fanatik terhadap satu kelompok, seperti fanatiknya orang Quraisy dengan berhala-berhala mereka. Kalau ditanya, kenapa engkau menyembah berhala-berhala itu? Dari dulu nenek moyang kita kayak gitu. Itu sulit mereka akan menerima hidayah. Sambil disuruh berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap seorang istri yang mempunyai suami dengan kondisi ekonomi pas-pasan? Bahkan untuk saat ini sedang bermasalah secara finansial. Tapi suami masih tetap menafkahi ibunya. Padahal si ibu masih punya suami. Ayah tiri suami saya yang masih bekerja. Nafkah suami untuk siapa? Khawatir suami saya yang berniat berbakti malah menzalimin anak istri. Untuk nafkah yang lebih diutamakan istri apa ibu? Kenapa? Apa yang menjawab? Kasih mic-nya. Kenapa? Nah, karena kewajiban. Ya berbakti kan kewajiban juga. Kenapa kok istri dulu? Pertanyaan kenapa kok istri dulu? Sama, berbakti kewajiban. Karena dalam Islam jika seorang wanita telah menjadi seorang istri, tanggung jawabnya lepas 100% menjadi tanggung jawab seorang suami. Barakallahu fiik. Betul. Iya. Jadi ketika seorang laki-laki mengambil itu anak perempuan, dan ini jamaah mungkin sekarang ada yang belum jadi ibu, atau mungkin ada yang sudah menjadi mertua, dia punya menantu. Ketika itu anak perempuan diambil dari orang tuanya, dan sang suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu beralih. Dan di sini para wanita juga harus tahu, surga dan nerakamu itu suamimu. Maka suami punya kewajiban full terhadap istrinya, memberikan nafkah. Kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua itu wajib bagi anak kalau orang tuanya nggak mampu. Setelah sang anak menyelesaikan kewajibannya kepada istrinya. Ini nafkah ya. Maka kalau bicara nafkah itu ya masalah kebutuhan, bukan kemauan.
Ketika sang suami sudah memberikan kepada istrinya sandang, pangan, papan. Sang suami punya rizki, dia belikan mobil buat orang tuanya. Istrinya nggak dibelikan mobil. Zalim nggak suaminya? Kenapa nggak? Karena nafkahnya udah dikasih. Jadi kewajibannya sudah. Semua kebutuhan istri dia penuhin. Tapi kalau kesenangan suami lebih mendahulukan ibunya, nggak apa-apa. Dia punya rizki, dia beli gelang emas, dia berikan ke ibunya dulu, Ummah ini. Apakah sang suami mendolimin istrinya? Tidak. Karena perhiasan itu bukan termasuk nafkah wajib ya. Seperti itu. Kecuali suaminya kepingin istrinya cantik, ya sudah, belikan gitu loh yang dibutuhkan sama dia. Cuma kalau tadi disebutkan, kadangkala suami ini lupa. Dia berpikir, aku harus berbakti sama orang tua. Iya, engkau wajib berbakti sama orang tua, tapi engkau wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ini sepakat ya, semua madhab kalau bicara mana yang lebih diutamakan, nafkah buat istri atau nafkah buat orang tua. Nafkah ya, artinya sang suami hanya punya buat dimakan, maka istri dan anak-anak. Ketika dia nggak mampu, anak nggak mampu, ya udah engkau cerai. Itu anaknya orang. Atau sang istri boleh minta cerai sama suaminya. Tapi sabarlah. Kemudian nasihat anak buat istri-istri yang suaminya susah secara ekonomi. Ketahuilah pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Pintu rezeki itu yang pertama adalah tawakal. Kita itu banyak bergantung sama pekerjaan. Oh, coba kerja di sana, coba ngelamar sini, coba ngelamar sama Allah Azza wa Jalla. Duduk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal yang pertama, menyerahkan semuanya kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istri bantu suami. Bang, engkau kerja di luar, aku bantu dari rumah. Kebanyakan orang kalau berpikir bantu dari rumah apa? Bikin kue, jualan. Enggak, aku bantu di rumah bang. Dengan apa? Aku akan duduk istighfar dari pagi sampai zuhur, sampai kau pulang. Itu membantu suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampun sama Allah. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirimkan air hujan yang bermanfaat. Allah akan banyakin harta dan anak-anak kalian. Allah akan bikinkan taman-taman yang indah, sungai-sungai buat kalian. Subhanallah. Maka bantu suamimu dengan bertawakal, dengan beristighfar, baca Quran. Walaupun suamimu mungkin bawa sedikit, tapi Allah berikan keberkahan. Dan buat sang istri, jangan ngeliat kepada suami tetangga. Enak tadi bojone fulan. Nggak enak. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Bolehkah menggugurkan janin? Jika diindikasi ada cacat pada janin atau orang tua belum siap punya bayi lagi karena masalah fisik, psikis dan finansial. Jika sudah terjadi dan ternyata baru tahu beratnya beban mental setelahnya, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Tapi bicara menggugurkan janin, apabila sebelum ditiupkannya ruh karena masalah yang memang cacat disebutkan, bukan masalah takut secara psikis, finansial, enggak. Karena memang kalau dilanjutkan akan membahayakan hidup si bayi atau membahayakan hidup si orang tua. Maka di situ sebelum ditiupkan ruh sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh udah nggak boleh. Tapi kalau masalahnya hanya ya belum siap secara mental, ketika Allah berikan, Allah tahu engkau siap. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak mungkin engkau dikasih beban melewatin batas kemampuanmu, nggak mungkin. Tapi masalahnya kita ini suudzon. Ya Allah, kok dikasih ya Allah? Aku belum siap. Allah tahu engkau siap dan Allah kasih.
Manusia itu diantara tidak mau dan tidak mampu. Kebanyakan kita merasa tidak mampu padahal hakikatnya tidak mau. Yakinlah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kalau setelah ditiupkannya ruh, tadi yang dikatakan membahayakan, bismillah. Kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Sambil berdoa, semoga Allah jadikan anak itu anak soleh. Ustaz, daripada anak itu nanti lahir meninggal dunia, boleh jadi anak itu yang memberikan syafaat kepadamu nanti pada hari kiamat. Kita nggak tahu. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosanya. Maksud perceraian karena takwa ini seperti apa, Ustaz? Ipar saya mengadu domba saya dan suami. Dia menganalogikan bahwa pernikahan kami ini seperti saat kamu sedang di atas pesawat dalam kondisi emergensi. Siapa yang harus diselamatkan dahulu? Pasti dirinya dahulu, baru orang di sebelahnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ipar ini bilang kalau mau pisah, pisah saja, jangan berat sama anak. Apa ipar saya ini disebut takhbib dan termasuk jin dasim berupa manusia yang masuk merusak rumah tangga kami. Ana nggak tahu kalau bicara jin dasim ini. Iya. Jemaah begini. Jadi kalau Masya Allah, jemaah rahimakumullah, kalau ada saudara kita yang punya masalah, kalau ada saudara kita yang punya masalah, jadilah engkau duta kebaikan. Jangan mengatakan udah pisah aja. Cerai ini perbuatan yang paling dicintai iblis. Engkau jangan jadi dutanya iblis. Tapi kalau engkau ini kalau bicara karena takwa kepada Allah, ya kalau dikatakan umpamanya udah engkau pisah sama istri, istrimu soli enggak umpamanya, dia sebutkan urusan-urusan sama Allah Azza wa Jalla. Imma engkau perbaiki istrimu, imma engkau berpisah. Ini karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berpisah karena Allah, karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang berpisah karena dirusak sama orang lain. Baik. Memang kalau bicara tadi analogi emergensi di pesawat, itu sama. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga. Kita tuh nggak boleh jadi lilin, membakar diri kita menyelamatkan orang lain. Tapi engkau selamatkan dirimu dan selamatkan orang lain. Maka kalau dikatakan bagaimana seorang ipar yang seperti ini, anak kan nggak tahu apa penyebab ipar itu mengatakan seperti itu. Boleh jadi masalahnya di dirimu. Maka kita ini jangan sering nyalahkan orang lain. Fulan, memang Fulan mengatakan, boleh jadi aku masalahnya. Kenapa dia menginginkan aku bercerai sama suami? Apa masalahnya? Kalau dikatakan takhbib, nggak tahu apa yang dikatakan takhbib di sini. Kalau ternyata sang ipar mengatakan kepada suaminya, udah bismillah, engkau bertakwa kepada Allah, selesai urusanmu. Engkau punya istri nggak benar. Umpamanya keluar malam, ya Allah, nggak izin. Sampai ada seorang anak ya, dia minta sama abahnya, abah sudah cerai sama umi, Tidak tahu abahnya ini masih cinta sama umi. Anaknya sampai hawas sama ibunya. Ibunya itu ditemukan di hotel sama laki-laki. Kesian, ini bukan takhbib. Ini memisahkan karena Allah Azza wa Jalla. Abah imam perbaiki umi, wailah bisa. Kalau nggak abah jadi dosa gitu loh. Jadi seperti itu. Karena masalahnya nggak tahu apa, tapi tadi sebelum kita memberikan arahan kepada seseorang untuk berpisah,
mungkin bisa dipertahankan rumah tangganya. Jangan terburu-buru. Tadi ada orang yang 6 tahun bersabar, 12 tahun dia mendapatkan kenikmatan itu. Bismillah Ustaz. Bagaimana cara menghadapi pasangan kita yang sering iri dan menuntut lebih? Karena sering scrolling dan melihat status kebahagiaan yang di-share orang lain di medsos. Yang pertama, jangan suka melihat status orang lain. Kita itu kadang-kadang sakit hati gara-gara status orang lain. Kita tuh diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Engkau sibuk dengan statusmu. Kalau dikatakan tadi, ini sering iri karena sering melihat orang lain, itu penyebabnya orang iri. Karena melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dan belum tentu yang nampak itu sesuai dengan realita. Berapa banyak ya orang-orang yang digadang-gadang pasangan paling romantis di Indonesia, cerai. Jadi yang perlu dilakukan istri kalau suaminya nuntut lebih, bismillah. Apa yang bisa engkau lebihkan buat suamimu? Dan ketika memberikan pelayanan kepada suami, tolong niatkan lillah. Semua kelelahanmu, energimu, capekmu ngurusin suami ini, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau engkau melihat suami berlebih-lebihan, akhirnya engkau malas. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Insya Allah rumah tanggamu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada oknum suami ini melaporkan suaminya saja. Ada oknum suami zaman now yang pelit tapi banyak menuntut. Kata-katanya menyakitkan hati, temperamen, pemarah, waktunya lebih banyak untuk teman daripada keluarga. Tidak mensupport dan membela istri, tidak mendidik agama untuk istri dan anak. Namun suami ini masih jauh dari kelakuan Fir'aun. Bolehkah meminta cerai dan memutuskan berpisah dan tidak tahan seperti Aisyah? Mengapa Aisyah mampu seperti Asia? Mengapa Asia mampu tetap bertahan dengan Fir'aun sebagai suaminya? Apa yang membuatnya bersabar? Aisyah nggak bisa gugat cerai. Asia binti Muzahim nggak bisa gugat cerai karena raja Fir'aun. Makanya dia dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun nggak suka sama Asia sudah. Dan Fir'aun tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Asia tidak punya pilihan kecuali dia bersabar menerima hal itu. Tapi alhamdulillah ada satu anak didik Asia. Siapa? Musa alaihissalam. Kalau engkau ingin gugat cerai, boleh. Gugat cerai itu karena suami tua, suami sakit-sakitan, karena suami akhlaknya buruk, suami tidak memberikan nafkah dengan baik. Kalau bicara gugat cerai boleh. Yang tidak boleh itu gugat cerai tanpa sebab yang syar'i. Tapi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh dirimu sekarang? Punya suami pelit. Boleh ya ngambil hartanya suami yang pelit, boleh. Tapi untuk kebutuhan nafkah. Bukan untuk ngambil fulusnya suami, ganti handphone, ganti apa, nggak boleh. Maka sabarlah selama suamimu masih menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau dikatakan suami kata-katanya menyakitkan. Kenapa dia ngomongnya menyakitkan? Boleh jadi engkau sebabnya. Ustaz, suami anak Ustaz, masalah yang kecil jadi besar Ustaz. Jangan bikin masalah yang kecil kalau punya suami kayak gitu. Udah tahu suaminya kayak gitu, tetap bikin masalah yang kecil. Nggak usah. Maka istri ini yang tahu kapan suaminya marah, kapan suaminya mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia tahu. Maka tolong ditutup semua celah, jangan sampai suaminya marah. Suaminya umpamanya gahwa, kopi, selalu dia kopinya nggak boleh dingin. Nggak boleh habis. Belikan termos yang besar. Suaminya mau marah, mana gahwa? Bang, sini. Oh iya, langsung biasa. Besok mau marah lagi, udah tahu dia. Kadang-kala suami marah gara-gara kos kaki nggak ada di rumah. Mana kos kaki? Belikan 2 lusin. Setiap suami mau marah, bang pakai yang baru aja bang. Masya Allah. Lama kelamaan dia nggak bisa marah.
Maka tolong istri ini jangan cuma ya suamiku, apa yang kau lakukan menghadapi suami kayak gitu. Tapi pada saatnya ketika memang nggak bisa dipertahankan, ya udah. Boleh gugat cerai, tapi itu bukan pilihan pertama ya. Ana seorang janda yang takut menikah lagi karena khawatir suami yang baru dan keluarganya tidak bisa menerima anak ana. Mengingat usia anak yang masih 6 tahun yang pasti masih aktif-aktifnya. Di sisi lain usia ana masih 23 tahun. Yang dimana banyak terkena fitnah, omongan-omongan yang menyakiti hati. Jamaah, di masa Nabi SAW itu hampir nggak ada janda nganggur. Ada yang meninggal suaminya dinikahin sama para sahabat. Umar bin Khattab putrinya jadi janda, Hafsah jadi janda, langsung ditawarkan ke Abu Bakar. Abu Bakar, kok nggak mau zuat? Kok zuatkan sama putriku? Bayangkan ya, Abu Bakar ini umurnya lebih tua dari Umar. Bedanya 10 tahun kira-kira. Ditawari putrinya Umar. Abu Bakar sudah punya istri. Apa kata orang sekarang? Ini apa? Mau ngerusak rumah tangga orang lain? Enggak. Ditawarkan ke Utsman. Utsman ini siapa? Utsman ini menantunya Rasulullah SAW. Ditawarin anaknya Umar. Artinya janda itu gak, kalau bisa nggak ada janda gitu loh. Dinikahkan janda itu. Sampai akhirnya Hafsah dinikahi sama Rasulullah SAW. Ini pertanyaannya. Kadang-kadang janda itu, Masya Allah. Baik, ini selesaikan jawab ini. Terus kita tutup acara kita jemaah. Janda ini tadi suka diomongin sama orang. Ganggu rumah tangganya orang, ini itu. Maka kita harus membantu dia menyelesaikan urusan dia. Kalau bicara kekhawatiran dia. Kekhawatiran nanti suaminya tidak mau menerima anaknya. Ya ketika ada yang melamar, sampaikan. Aku ini punya anak. Kalau engkau siap menerima aku bersama anakku, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau hanya siap menerima diriku, aku minta maaf. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga dengan seperti itu Allah Azza wa Jal mendatangkan jodoh yang lebih baik daripada suami yang terdahulu.